Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya anak-anak Ustazah di hari terakhir bulan Ramadan kali ini? Semoga masih semangat puasa dan tentunya bergembira menyambut Idul Fitri besok. Anak itik, anak rusa, bermain asyik di hutan rimba. Sebulan penuh kita berpuasa, akhirnya Idul Fitri telah tiba. Sejatinya hakikat dari Hari Raya Idul Fitri adalah merayakan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Setelah berhasil tunduk pada nafsu, kita dapat kembali ke fitrah atau kesucian. Idul Fitri ini juga populer dengan sebutan Lebaran. Lebaran berasal dari kata lebar yang maknanya tentu agar di hari raya kita harus berdada lebar atau bersifat lapang dada untuk meminta sekaligus memberi maaf kepada sesama manusia. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum untuk menyempurnakan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan secara horizontal membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama manusia. Sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berbuat salah dan hilaf, maka saatnya kita menyadari kesalahan dan berusaha kembali ke fitrah dengan cara memperbaiki hubungan antar manusia secara baik. Berbagai persiapan mulai dilakukan oleh umat muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mulai dari menyiapkan pakaian baru, menyiapkan parsel untuk dikirim ke kerabat atau keluarga, menyiapkan menu santapan di Hari Raya, hingga persiapan sholat Idul Fitri. Di momen berharga ini, ada baiknya kita memanfaatkan dengan melakukan sunnah Rasulullah berikut. Yang pertama, melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di malam hari raya pun sudah dibolehkan untuk takbiran dengan melantangkan suara, baik di masjid, di rumah, di jalan, termasuk yang sedang dalam perjalanan mudik, di atas motor, di dalam mobil, dalam pesawat terbang, di atas perahu atau kapal, dan lainnya. Hal itu semua dilakukan untuk syiar, serta memberitahu masyarakat lain bahwa Ramadan telah selesai. Besoknya saat keluar rumah menuju masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat, tetap disunahkan bertakbir di sepanjang jalan dengan mengeraskan suara dan berhenti bertakbir sampai imam sholat memulai sholat Id. Yang kedua, menghidupkan malam Idul Fitri. Menghidupkan malam Idul Fitri berarti terus mengisinya dengan ibadah-ibadah yang terbentuk selama Ramadan. Jangan sampai muncul pemikiran ketika matahari terakhir Ramadan terbenam, semua kebaikan yang dibuat selama Ramadan akan hilang begitu saja. Membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat witir, berzikir, dan tetap menjalani sholat berjamaah adalah hal yang tidak boleh hilang seiring bergantinya bulan dari Ramadan menuju Syawal. Yang ketiga adalah mandi. Mandi adalah amalan yang sering dilakukan umat Islam untuk membersihkan diri, terutama dari hadas besar atau kecil. Jadi mandilah sebelum berangkat sholat Id. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Disunahkan juga mengenakan pakaian terbaik di hari raya, khususnya pakaian yang digunakan untuk sholat. Baik itu peci, baju koko atau gamis, sarung, celana maupun mukena. Pakaiannya tidak harus baru, asalkan bersih dari najis. Yang kelima, memakai wewangian. Wewangian juga sangat familiar dalam masyarakat kita, terutama setelah mandi dan hendak keluar rumah. Hal ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama ketika hendak sholat Id. Yang keenam, makan sebelum berangkat sholat Id. Disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam suatu hadis dijelaskan, Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran makan ini untuk memberitahukan
mengingatkan kepada orang bahwa dilarang berpuasa pada hari raya tiba atau 1 Syawal. Yang ketujuh, menyegerakan pergi untuk sholat Id ketika persiapan sudah selesai. Jangan tunda waktu untuk pergi melaksanakan sholat Id. Dengan lebih cepat berangkat, kamu bisa terhindar dari sifat terburu-buru. Selain itu, kamu mendapat kesempatan bertakbir lebih banyak. Hal ini akan menjadi peluang baik dalam meraih pahala pada saat Idul Fitri. Yang kedelapan adalah menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Dalam perjalanan ke tempat sholat atau masjid, disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda antara sewaktu berangkat dengan pulang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri mengambil jalan lain selain jalan yang dilaluinya sewaktu berangkat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, memberikan ucapan selamat. Amalan ini bisa kamu lakukan ketika berjalan kembali ke rumah. Usai melaksanakan sholat, ucapan selamat sebaiknya diucapkan dalam bentuk doa, seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Nah, itulah tadi beberapa amalan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Idul Fitri. Semoga bisa kita terapkan saat Idul Fitri nanti. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan membawa berkah pahala dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Demikianlah tausiah yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Pergi sembahyang di pagi hari. Berangkatnya bareng Ibu Titin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.